Welcome back to Aspros Auto. Sejak adanya virus jahat COVID-19, kami akan mengupayakan membuat segala konten otomotif berada di rumah saja, dan kami kedatangan sebuah dashcam Blackview DR590W 2 channel, yang artinya kameranya ada dua, di depan dan di belakang. Hati-hati, karena sekarang Kijang Super saya yang klasik ini sudah dipasangi oleh dashcam, dan segala kegiatan sobat yang ada di jalan sudah terawasi oleh Kijang Super ini. Saya juga pengen tahu bagaimana bagusnya Blackview DR590W ini. Bagaimana cara pasangnya? Cek di sana. Yes, ini adalah Blackview, sebuah perangkat dashcam yang sudah mendunia. Tipe yang kami pakai adalah DR590W 2 channel, yang artinya punya dua kamera dan dapat merekam dari depan dan belakang secara simultan. Dilihat dari packagingnya bagus dan rapih. Dapat terlihat di box ada tulisan tipenya Blackview DR590W 2 channel, resolusi 1080p Wi-Fi. Ada kontak-kontak produksinya. Oh iya, dashcam ini buatan Korea ya sob, dengan garansi 1 tahun. Kemudian ada technical speknya juga dengan wide angle kamera sebesar 139 derajat, sensornya pakai Sony Starfish CMOS, jadi maksimal di dalam gelap sekalipun. Kemudian ada nomor serial dan memori yang disertakan dalam paket penjualan. Nah, yang ini adalah Power Magic Pro, alat yang bisa ditambahkan di Blackview untuk dapat merekam dalam keadaan mobil diparkir atau kita tinggalkan di dalam garasi, sehingga segala pergerakan yang dapat tertangkap kamera dapat terekam otomatis dengan jelas di memori, sehingga ya hampir seperti CCTV berjalan gitu loh sob. Oh ya, Power Magic Pro ini merupakan tambahan ya sob, jadi bukan terjual dalam satu paket penjualan. Lanjut, sekarang kita cek apa aja yang ada di dalam boxnya. Ini seharusnya udah ada segelnya, tapi ya kami kepo duluan sih, pengen tahu apa aja yang ada di dalamnya. Jadi udah terkelupas deh segelnya. Maaf ya. Di dalam box ini ada dua kamera. Yang ini kamera depan lebih besar dan kamera yang belakangnya lebih kecil, tapi resolusinya tetap sama sih. Ada stiker juga, ada kartu garansi, ada kitab-kitab lengkap, kabel power, ada klip kabel dengan double tape, terus ada kabel yang untuk penyambung dari kamera depan ke kamera belakang, dan juga disertakan memori sebesar 32 GB. Kemudian yang di Power Magic Pro ada apa aja? Ada modulnya yang sudah disiapkan soketnya beserta kabel-kabelnya. Nah, yang ini kelihatan membuat kayak rumit banget, padahal enggak juga sih, ini karena gara-gara kabel sih banyak banget. Padahal simpel aja. Yang penting sobat tinggal cari kabel-kabel yang mempunyai arus ACC atau kontak, arus ke aki langsung, dan massa atau kutub negatif. Di sini juga disertakan skrup dan juga double tape untuk memasangkan si modulnya. That's it yang ada di paket-paketnya. Sekarang lanjut ke cara pemasangannya. Sebelum dipasang kami ketekin dulu plastiknya, cause it's so satisfying though. Yeah. Satu lagi. Yeah. Nah, dilihatnya bahannya plastik, but it's so sturdy atau kokoh. Sekarang kamera belakangnya, ya. Masih ada sisa lagi, sekali lagi. Like that. Kami lupa nih, kami pasang Blackview ini di sebuah Kijang kotak lansiran tahun 87, biar tua tapi tetap berjiwa muda. Terus ini mobil memang kami pakai sehari-hari, sehingga kegiatan surveillance orang-orang yang bodat nation masih bisa kerekam sama Blackview ini dalam keadaan berjalan atau dalam keadaan terparkir sekalipun. Sip, sekarang beneran cara pasangnya. Sekarang kita pasang si Blackview-nya, ada dua cara. Cara yang simpel, kita langsung masukin aja plug-in ke power socket yang ada di mobil, ya biasanya ada di depan gitu, udah biasa. Dan cara kedua, kita pakai ini, soalnya ini terpisah, pakai Power Magic Pro, yang artinya dalam keadaan berhenti juga dia masih tetap merekam. Nah, ini kan sudah sepaket ya, kita pengen buktiin juga apakah dalam keadaan berhenti dia masih merekam atau enggak, ya ini pakai alat ini, dan ini terpisah pembeliannya. Oke, kita coba saja. Ini sekarang cara yang pertama, kita pakai cara yang paling simpel, langsung ke dalam power socket yang ada di dalam mobil.
Cara pasang kamera depan, usahakan di tengah-tengah kaca depan. Patokannya gampang aja kok. Cari aja batang spion karena umumnya batang spion ditaruh di tengah-tengah kaca atas. Oke, sudah terpasang sepertinya. Sekarang kita pasang kabel-kabelnya dulu. Kabel power socket di DC itu jelas banget terlihat pada kameranya udah tertulis tuh. Terus udah gitu kita pasang kabel untuk yang menyambung ke kamera belakang. Ini testing dulu ya sob, jadi mohon maaf kalau kabelnya masih ngelewer-ngelewer gitu ya. Lanjut pasang kamera belakang. Usahakan ditempel di tengah-tengah atas kaca belakang. Nah tapi kan karena kijang kotak pintunya kebuka ke samping dan ada bagian yang nggak terbuka sepenuhnya atau cuman seperempatnya nggak kebuka gitu, kami taruh aja di bagian yang nggak kebuka itu. Nah tapi ya pada intinya sih sobat, kalau misalnya full kaca belakangnya taruh aja di tengah-tengah bagian atas. Oke, sekarang kita tes. Ini kan untuk percobaan ke-1 karena kalau yang pengen yang simpel kita langsung aja colok ke plugin aja ke power socket yang ada. Makanya ini masih berantakan, nanti kalau yang untuk yang power pack-nya nanti saya coba sambil dirapikan. Nah, kita coba ini apakah berfungsi atau enggak. Kita coba langsung aja colok ke power socket. Starting normal recording. Starting. Ini sudah nih berfungsi. Sudah berfungsi. Saya juga pengen tahu apakah berfungsi dengan baik depan belakangnya. Kita coba. Kita bergerak ke depan. Nah, rekamannya sudah berhasil tadi, rekaman depan, terus ke belakang juga sudah berhasil. Sekarang kita akan menginstal yang namanya Power Magic Pro ini. Jadi, walaupun dalam keadaan parkir, dia masih tetap merekord dan kita bisa menentukan waktunya mau 6 jam, mau 12 jam, 24 jam. Nah, ini bisa terlihat dari kombinasi ini. Nah, dari sini bisa terlihat kombinasinya mau berapa volt, dan ini bisa juga dipakai untuk truk gitu ya. Truk itu kan 24 volt, kita bisa disesuaikan voltasenya sesuai dengan aki yang mobil yang kita pakai gitu. Keren juga nih. Yuk, mari kita pasang. Nah, ini adalah cara kedua yang pakai Power Magic Pro karena saya pro. Nggak deng, bercanda. Jadi kalau nggak mau ribet-ribet pakai yang baterai, tapi ini adalah yang pro-nya. Jadi kita harus mengkoneksikan antara si device ini, si model ini kepada kabel-kabel. Di antaranya yang paling berat adalah mendeteksi kabel manakah yang tersambung dengan fuse box kalau bisa, yaitu kabel yang langsung kepada aki, kabel ACC atau kontak. Kalau di kontak itu baru nyala, harusnya ada, dan kabel grounding atau minusnya. Nah, ini yang agak berat. Kalau saya sudah dimodifikasi menjadi seperti ini. Jadi ini satu switch atau satu konektor, satu soket saja, jadi biar lebih simpel dan nanti bisa plug and play aja. Dan juga kemarin saya meminta bantuan teman karena saya nggak punya test pen untuk mendeteksi di mana arus aki, arus ACC dan juga grounding. Jadi saya meminta bantuan teman-teman tersebut untuk meminta dijadikan soket seperti ini jadi lebih simpel. Oke, sekarang ini kita pasang ya. Nah, di cara kedua ini kalau kita pakai Power Magic Pro, kita rapi-rapikan dulu kabel-kabelnya karena ya kita udah mau permanen nih. Kita selip-selipin kabel-kabelnya di antara interior Kijang Super ini yang super rumit karena memang kalau Kijang Super kebanyakan bukan body-body atau interior plastik-plastik yang mencolok ya. Tapi ya sesudah deh, seadanya aja. Dan kabel yang melewer sampai ke kamera belakang itu yang paling ribet di antara nyelip-nyelipin kabel nih. Gimana caranya mungkin kamera dengan Magic Pro ini? Tinggal cari soket yang memang sudah dirancang oleh Blackview berupa seperti power socket 12 volt standar mobil sobat semua yang kayak itu tuh, yang kayak untuk korek api itu, pemantik korek. Nah, itu sama persis kok yang ada di Power Magic Pro juga. Nah, kan gampang kan?
Nah, Power Magic Pro ini apabila dalam posisi on, maka mode parkir akan aktif. Apabila dalam keadaan off si modulnya, maka mode parkir akan tidak merekam lagi. Nanti mungkin ada sesi tanya jawab setelah cuplikan Blackview yang berhasil kami rekam ini selama ini ya. Ya, biar lebih ngerti aja fungsi-fungsi dan technical questionnya. Stay tune, sekarang ke cuplikan dulu. Motornya ngajakin kayak mau ditabrak-tabrakin gitu loh. Nah, motor ngajakin motor mah. Jalan hampir nggak kelihatan bisa. Kalau pakai hela tuh gitu ya, spotlight, lampu yang bulat, benar-benar bulat, tembus. Yang buat itu yang disimpan di Cipras segala macam. Yang hela atau apalah itulah mereknya, bebas. Baca tembus itu. Lampu laser aja. It's question and answer time. Kang, bisa dipakai untuk truk nggak? Bisa dong. Ambil Blackview khusus truk, yaitu DR750S, atau alternatifnya bisa pakai Power Magic Pro di setting ke 24 volt. Kang, itu resolusinya cuma Full HD doang atau yang lain kayak 4K gitu ada nggak sih? Oh, ambil aja tipe yang lain kayak DR900S, itu udah 4K. Kang, itu ada suaranya di dalam kabin nggak? Ada kok, coba aja lihat lagi cuplikannya yang tadi. Kang, buat apa sih desain dashcam kayak gitu? Untuk keren-kerenan doang ya? Emang iya keren kan? Tapi sebetulnya dashcam ini buat bukti nih. Kalau lagi kecelakaan, kalau mobilnya lagi parkir, dokumentasi perjalanan, merekam kejadian yang nggak terduga, melawan intimidasi di jalan, dan satu lagi nih, pamerin skill driver lo. Kang, sebutin alasan kita pakai Blackview. Banyak banget kali, tapi ya intinya ya mereknya udah mendunia. Ada garansinya, selama saya pakai sih nggak pernah ngecewain rekamannya. Nggak pernah lagi rekamannya juga tuh. Suara di dalam kabin jelas, kalau malam juga masih terang. Soalnya kalau emang benar-benar gelap gulita nggak pakai lampu, ya ngapain juga direkam ya? Kang, itu rekamannya gimana cara lihatnya? Oh, karena ini tipenya WiFi, jadi downloadnya lebih simpel. Download APK Blackview-nya, terus download rekamannya pakai HP doang sob. Caranya pencet aja tombol WiFi-nya sekali aja.
Soalnya kalau ditekan 10 detik, maka memori akan terformat otomatis. Atau mungkin ya cara tradisional juga bisa tuh. Ambil aja micro SD-nya, ambil ke komputer, download deh rekamannya. Simpel kan? Kang, itu kan kamera dipasang di kaca depan. Kepanasan dong, Kang. Apalagi kalau Kijang Super Akang kan nggak pakai kaca film gitu. Apa nggak overheat tuh kameranya? Oh, tenang aja. Blackview dilengkapi overheat prevention. Artinya kalau temperatur kamera udah 85 derajat, maka kamera akan non-aktif. Namun, mic masih berfungsi. Tapi ya, selama saya pakai di Kijang Super, panas-panasan, nggak pakai kaca film kayak gitu, rekaman masih berfungsi normal kok. Keren loh kameranya. Kang, saya kepo nih sama si Power Magic Pro. Apa perlu ya pakai Power Magic Pro? Kalau saya sih perlu, karena saat parkir juga kejahatan masih tetap terjadi kan. Ya preventif aja sih. Tapi ribet masangnya, ada cara lain nggak? Oh, kalau gitu pakai aja Power Magic yang pakai baterai tanam. Jadi nggak ribet cari power source dari mobil. Tipenya Power Magic Ultra Battery. Pengen pakai Power Magic dari mobilnya aja deh, biar orang aja yang masangnya. Terus kalau iya, akinya habis nggak ya kalau di mobil dipakai ngerekam kayak gitu terus? Lah, gimana sih? Pelin-pelan banget. Tenang aja, karena kamera Blackview ternyata low power consumption. Udah gitu, kalau pakai Power Magic Pro ada fitur kalau terdeteksi aki lemah. Secara langsung akan off kameranya, sehingga sebelum aki habis akan mati kameranya. Ada lagi pertanyaan? Mungkin kalau sobat nanya di kolom komentar, bisa jadi kami yang akan menjawab. Nah, mudah kan memasang Blackview dashcam di mobil sobat semua? Mobil saya kan mobil tua, apalagi mobil sobat yang muda-muda pasti lebih mudah daripada yang mobil seperti ini. Udah gitu, Blackview ditanam teknologi yang keren, yaitu 1080 Full HD, 30 frame, dan juga dia mempunyai sensor Sony Travis yang memungkinkan kita untuk melihat di dalam terang ataupun dalam gelap sekalipun. Nah, makanya hati-hati kalau ketemu Kijang ini, karena Kijang ini sudah dilengkapi CCTV dari Blackview Indonesia. Nah, apabila sobat juga berminat, bisa dilihat link deskripsi dan beserta review-review yang lain mengenai Blackview dashcam yang lain dengan tipe yang berbeda. Begitu, Ican Aspros, sign out.